Banyak peristiwa alam di dunia ini yang hingga kini masih menjadi misteri bagaimana hal itu dapat terjadi. Manusia melalui para ilmuwan berusaha memecahkannya atau memberi penjelasan secara ilmiah tentang peristiwa-peristiwa misterius itu. Namun terkadang penjelasan dari hasil ilmiah berseberangan dengan kepercayaan masyarakat setempat tentang tempat atau peristiwa misterius itu. Berikut 7 tempat dan peristiwa misterius di dunia versi on the spot. Tempat misterius yang pertama adalah pulau yang dipenuhi boneka-boneka yang dimutilasi. Hampir semua pohon yang tumbuh di sana digantungi boneka-boneka yang tidak utuh lagi. Pulau tersebut terletak di sebuah kanal di selatan Mexico City dan orang Spanyol menyebutnya La Isla de las Muñecas. Konon, dahulu pulau itu merupakan kediaman seorang pertapa bernama Don Julian Santana. Meski ia telah menikah, namun Don tetap memilih menghabiskan 50 tahun hidupnya menyendiri di pulau ini. Kabarnya, pria itu mengaku selalu dihantui oleh roh gadis kecil yang tewas tenggelam di salah satu kanal di sekitar pulau. Ironisnya, Don kemudian ditemukan tewas oleh keponakannya pada tahun 2001 di lokasi kanal tempat di mana bocah itu tewas tenggelam. Beberapa orang mengatakan Don Julianlah yang menaruh boneka-boneka itu menggantungnya di sekitar rumahnya dengan maksud menenangkan roh bocah cilik yang terus-menerus meneror hidupnya. Sementara itu, sejumlah turis yang datang ke pulau tersebut mengaku bahwa mereka mendapat bisikan-bisikan aneh dari boneka-boneka itu, seolah mengatakan, kamu harus membawa hadiah bila datang ke sini untuk menenangkan jiwa mereka. Son Doong Cave adalah goa terbesar yang terletak di Phong Nha Kebang National Park, Vietnam. Goa ini mengeluarkan suara-suara aneh sepanjang hari dan ditambah dengan suhu dinginnya, membuat goa ini semakin misterius dan menakutkan. Hal itu menyebabkan penduduk sekitar tidak berani menginjakkan kakinya ke goa Son Doong tersebut karena dianggap memiliki kekuatan magis. Namun setelah mengadakan observasi di sana, para ilmuwan British Cave Research Association asal Inggris mempunyai analisa ilmiah yang menjawab kemisteriusan asal surga goa terbesar di dunia tersebut. Menurut para peneliti, suara-suara aneh yang selama ini ditakuti penduduk dari goa yang panjangnya sekitar 5 km, tinggi 200 meter, dan lebar 150 meter tersebut disebabkan oleh angin dan sungai bawah tanah yang airnya sangat deras sehingga menggemakan suara-suara aneh itu. Selanjutnya adalah sebuah lubang raksasa di Amerika Tengah yang disebut sinkhole. Lokasi hilangnya tanah dengan bentuk lingkaran tersebut terjadi di tengah pemukiman padat perkotaan di Guatemala City. Keanehan diawali dengan hilangnya permukaan tanah dengan tiba-tiba sehingga rumah-rumah jatuh tenggelam ke lubang sedalam 100 meter tersebut. Peristiwa yang terjadi pada awal 2007 itu membuat segala yang ada di atas permukaan tanah tersedot ke pusat bumi. Menurut penelitian setempat, lubang misterius itu disebabkan kesalahan atau kebocoran cairan dari saluran air di bawah tanah yang menyerap bebatuan di sekitarnya. Danau Baikal di Siberia, Rusia adalah merupakan danau terdalam dan terluas di dunia. Selain itu, danau ini juga merupakan danau terbesar di dunia yang menyimpan persediaan air tawar. Di sana tersimpan 20% persediaan air tawar dunia atau 90% lebih yang dimiliki Rusia. Danau yang dianggap merupakan danau tertua di dunia yang masih ada hingga kini tersebut masih menyimpan cerita misteri. Salah satunya yang menggemparkan adalah kisah pertempuran tentara penyelam Soviet melawan alien di dalam Danau Baikal yang menyebabkan tewasnya beberapa penyelam Soviet. Selain itu, ada peristiwa misterius lainnya, yaitu timbulnya es mengambang berbentuk lingkaran pada musim dingin. Menurut seorang ilmuwan, lempengan es berbentuk lingkaran tersebut diperkirakan merupakan hasil dampak gas alam yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Dari foto-foto satelit ditemukan sebuah fenomena pembekuan misterius lainnya di Danau Baikal, yaitu susunan berbentuk lingkaran yang tidak lazim sepanjang ribuan mil. Dan menurut ilmuwan, fenomena itu diakibatkan oleh letusan gas.
Kita adalah Danau Nyos, danau luas di Kamerun, Afrika Barat. Pada tahun 1986, 1.800 orang penduduk sekitar danau yang dalamnya mencapai 157 meter dan bagian terdalamnya mencapai 208 meter ini meninggal secara bersamaan. Anehnya, semua penduduk yang meninggal itu tewas dalam posisi sedang melakukan pekerjaan sehari-hari. Antara lain, ada yang sedang memompa air, memasak, hingga sedang minum air. Tidak ada yang tahu pasti apa penyebab kematian massal tersebut. Menurut saksi mata yang selamat, malam sebelum kejadian, udara tiba-tiba menjadi hangat dan berbau busuk seperti telur busuk. Sementara itu, para ahli menemukan air Danau Nyos yang tadinya bening berubah menjadi jingga. Dan diperkirakan malam hari sebelum peristiwa itu, ada sebuah tebing di tepian danau yang runtuh dan masuk ke dalam air. Reruntuhan tebing inilah yang telah menggoncang lapisan-lapisan air, hingga lapisan paling dasar yang dipenuhi karbon dioksida atau CO2 menjadi pecah. Kemudian CO2 itu mengalir dalam jumlah besar ke permukaan danau, lalu ke wilayah pemukiman penduduk. Karena CO2 tidak berwarna dan tidak berbau, penduduk tidak menyadarinya, hingga akhirnya ribuan orang tewas. Ternyata selain memberi dampak positif bagi kesehatan, tertawa juga dapat membawa musibah. Pada tahun 1962, terjadi peristiwa aneh yaitu penyakit psikogenik massal yang dikenal dengan sebutan wabah tawa Tanganyika. Wabah ini dimulai dengan adanya senda gurau antara para mahasiswa di salah satu asrama di Tanzania. Kemudian dari peristiwa itu, seorang remaja putri mulai tertawa tanpa kendali. Makin lama makin panjang dan lama tak berhenti-henti sampai berhari-hari. Wabah tawa ini kemudian menular ke orang tua para mahasiswa, ke sekolah lain, dan bahkan ke desa sekitarnya. Awalnya para korban tertawa histeris, lalu akhirnya mengalami kesakitan, pingsan, mengalami masalah pernapasan, gatal-gatal, dan bahkan menangis. Anehnya, korban wabah ini hampir semuanya adalah wanita. Dan untuk menghentikan total wabah tertawa tersebut dibutuhkan waktu 18 bulan. Dan peristiwa misterius yang terakhir adalah peristiwa yang terjadi tahun 2009, di mana tersebarnya bau yang sangat menyengat dan misterius sehingga membuat semua orang di Australia terbangun dari tidur malamnya. Menurut salah satu warga yang mencium bau busuk itu, bau yang sangat kuat itu seperti bau gas atau telur busuk. Bahkan ketika kita berjalan hingga berkilo-kilometer pun, bau tersebut masih muncul dan dapat tercium baunya. Menurut polisi setempat yang mendapat banyak laporan aduan tentang bau itu, saat peristiwa terjadi tidak ada laporan mengenai kecelakaan bahan kimia. Hal itu membuat munculnya berbagai spekulasi tentang sumber bau, mulai dari kotoran atau feses makhluk luar angkasa alien hingga asap buangan dari kendaraan makhluk luar angkasa alias UFO. Ada juga yang mengatakan bahwa bau itu merupakan kecelakaan sebuah pabrik kimia rahasia. Namun hingga kini penyebab bau yang sangat menyengat itu tetap menjadi misterius. Pemirsa, itulah 7 tempat dan peristiwa misterius di dunia versi On The Spot. Banyak kejadian di dunia ini yang melibatkan penampakan atau munculnya sosok misterius yang terkadang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Sosok tersebut seringkali dianggap makhluk dari dunia lain, makhluk dalam dongeng yang menjadi kenyataan, atau sekedar sosok yang tak pernah manusia jumpai sebelumnya. Beberapa kejadian munculnya sosok ini di tempat umum membuat manusia ketakutan. Ada juga sebagian yang bermain dengan imajinasinya dan membuat teori. Apakah sebenarnya sosok tersebut? Berikut On The Spot merangkumnya dalam sosok misterius di tempat umum. Sebuah media melansir berita menarik tentang sebuah video klip yang menggambarkan sosok seorang berpakaian serba putih di Suriah. Video ini memperlihatkan suasana perang di Suriah yang terjadi pada 2012 lalu. Saat
saat terjadi tembakan membabi buta dari Alawites, kelompok minoritas pendukung rezim Partai Baath yang berkuasa di Suriah saat itu menyerang kerumunan manusia. Salah seorang terkena hantaman peluru dan tergeletak di tengah jalan. Orang-orang berteriak panik dan berhamburan, dan mereka tidak tahu bagaimana membantu korban yang terluka. Pada saat itu, seorang pria berpakaian serba putih muncul di latar belakang video. Ia berperilaku tenang, berjalan santai, dan tidak panik seperti yang lainnya. Tanpa mempercepat langkahnya, pria yang berpakaian serba putih itu perlahan-lahan mendekati korban yang tergeletak dan mengangkatnya dengan tenang. Padahal berat korban kurang lebih 80 kg. Dengan satu tangan, ia membawa korban yang terluka ke kerumunan orang, kemudian menghilang dari video. Seorang fotografer amatir, David Elder, dikabarkan telah mengambil sebuah foto mengejutkan dari Danau Loch Ness, danau terbesar di Skotlandia. Hal ini kemungkinan memperkuat kepercayaan bahwa ada sejenis monster hidup di bawah danau sedalam 230 meter tersebut. Di foto itu menunjukkan sebuah gelombang panjang yang tampaknya disebabkan oleh semacam gerakan di permukaan danau. David Elder pun bersikeras bahwa satu-satunya hal yang bisa menyebabkan hal itu adalah sebuah objek hitam padat di bawah permukaan air. Dalam sebuah interview, David Elder mengatakan saat itu sama sekali tak ada perahu yang bisa mengakibatkan gelombang tersebut. Ia juga meragukan kalau disebabkan oleh angin. Kisah monster Loch Ness muncul saat abad pertengahan, namun kisah itu pertama kali menjadi perhatian publik pada 1933. Rakyat Mesir berbondong-bondong melakukan demonstrasi untuk menuntut Presiden Hosni Mubarak mundur. Sebuah bayangan yang terlihat seperti penunggang kuda berada di tengah-tengah kerumunan massa pada tanggal 4 Februari 2011. Tak seperti demonstran lainnya, penunggang kuda ini berwarna hijau terang. Ada beberapa teori mengenai peristiwa ini. Ada yang mengatakan bahwa gambar ini benar-benar menampakkan sosok yang sesungguhnya, tetapi bukan penunggang kuda, melainkan penunggang unta. Berdasarkan foto-foto kerusuhan, pada pendukung Presiden Mubarak memang menggunakan unta untuk ikut berdemo. Namun teori ini tak bisa menjelaskan mengapa warnanya hijau terang, berbeda dengan pendemo lain. Sebuah video yang merekam khotbah sholat Jumat di Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi pada 7 Desember 2012 lalu ramai diperbincangkan di jejaring sosial. Pada saat khotbah berlangsung, kamera yang dipasang di masjid menangkap sosok yang seluruh wajah dan tubuhnya putih bercahaya. Namun terlihat tidak ada orang di sekitarnya yang menyadari dan memperhatikannya. Ada dugaan kemungkinan cahaya itu disebabkan oleh pantulan sinar matahari. Namun atap masjid dibuat dari marmer sehingga tidak bisa memantulkan cahaya. Banyak yang percaya bahwa sosok bercahaya ini adalah malaikat. Namun seorang wakil dari Masjid Nabawi mengatakan bahwa tidak ada seorang pun anggota masjid yang melihat sosok ini. Ia menduga bahwa mungkin video ini hanya editan yang disebarkan di jejaring sosial. Mitos atau cerita rakyat adalah milik semua budaya, tak terkecuali Barat yang menyanjung tinggi rasionalitas. Salah satunya tentang keberadaan makhluk legendaris yang disebut Bigfoot. Baru-baru ini penampakan makhluk mirip kera besar terekam kamera video milik penjelajah Kanada. Makhluk yang ada dalam rekaman yang diambil di Gurun Mission ini memang mirip penampakan Bigfoot yang sering digambarkan dalam cerita, yaitu tinggi, besar, dan berbulu hitam lebat. Sosok yang diduga Bigfoot ini berjalan lamban dari pohon ke lahan terbuka. Ia sempat berhenti sebentar, kemudian menghilang kembali ke pepohonan. Belum bisa dipastikan apakah sosok yang muncul di video itu adalah Bigfoot atau pria yang sengaja berkostum kera. Namun bagi para ilmuwan, Bigfoot lahir dari tipuan dan hanya cerita rakyat semata.
Green Children of Woolpit adalah dua orang anak yang secara misterius muncul di desa Woolpit di Suffolk, Inggris pada abad ke-12. Kedua anak tersebut bersaudara dan mempunyai kulit yang berwarna hijau. Selain kulitnya yang hijau, mereka memiliki penampilan yang normal seperti manusia pada umumnya. Mereka berbicara dalam bahasa aneh yang tidak dikenali dan tidak mau makan apapun kecuali kacang polong. Lama-kelamaan, kulit kedua anak tersebut kehilangan warna hijaunya dan menjadi normal. Setelah mempelajari bahasa Inggris, keduanya menjelaskan bahwa mereka berasal dari suatu desa bernama Saint Martin yang merupakan tempat gelap karena matahari tidak bersinar di sana. Ketika sedang menggembalakan ternak milik ayah mereka menemukan sebuah sungai dari cahaya dan mengikutinya sampai tiba-tiba berada di Woolpit. Beberapa teori menyatakan bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari dimensi lain atau alien dari luar angkasa. Pemirsa, itulah sosok-sosok misterius di tempat umum, versi On The Spot. Banyak kejadian di dunia ini yang melibatkan penampakan atau munculnya sosok misterius yang terkadang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Sosok tersebut seringkali dianggap makhluk dari dunia lain, makhluk dalam dongeng yang menjadi kenyataan, atau sekedar sosok yang tak pernah manusia jumpai sebelumnya. Beberapa kejadian munculnya sosok ini di tempat umum membuat manusia ketakutan. Ada juga sebagian yang bermain dengan imajinasinya dan membuat teori. Apakah sebenarnya sosok tersebut? Berikut On The Spot merangkumnya dalam sosok misterius di tempat umum. Sebuah media melansir berita menarik tentang sebuah video klip yang menggambarkan sosok seorang berpakaian serba putih di Suriah. Video ini memperlihatkan suasana perang di Suriah yang terjadi pada 2012 lalu. Saat terjadi tembakan membabi buta dari Alawites, kelompok minoritas pendukung rezim Partai Baath yang berkuasa di Suriah saat itu menyerang kerumunan manusia. Salah seorang terkena hantaman peluru dan tergeletak di tengah jalan. Orang-orang berteriak panik dan berhamburan, dan mereka tidak tahu bagaimana membantu korban yang terluka. Pada saat itu, seorang pria berpakaian serba putih muncul di latar belakang video. Ia berperilaku tenang, berjalan santai, dan tidak panik seperti yang lainnya. Tanpa mempercepat langkahnya, pria yang berpakaian serba putih itu perlahan-lahan mendekati korban yang tergeletak dan mengangkatnya dengan tenang. Padahal berat korban kurang lebih 80 kg. Dengan satu tangan, ia membawa korban yang terluka ke kerumunan orang, kemudian menghilang dari video. Seorang fotografer amatir, David Elder, dikabarkan telah mengambil sebuah foto mengejutkan dari Danau Loch Ness, danau terbesar di Skotlandia. Hal ini kemungkinan memperkuat kepercayaan bahwa ada sejenis monster hidup di bawah danau sedalam 230 meter tersebut. Di foto itu menunjukkan sebuah gelombang panjang yang tampaknya disebabkan oleh semacam gerakan di permukaan danau. David Elder pun bersikeras bahwa satu-satunya hal yang bisa menyebabkan hal itu adalah sebuah objek hitam padat di bawah permukaan air. Dalam sebuah interview, David Elder mengatakan saat itu sama sekali tak ada perahu yang bisa mengakibatkan gelombang tersebut. Ia juga meragukan kalau disebabkan oleh angin. Kisah monster Loch Ness muncul saat abad pertengahan, namun kisah itu pertama kali menjadi perhatian publik pada 1933. Rakyat Mesir berbondong-bondong melakukan demonstrasi untuk menuntut Presiden Hosni Mubarak mundur. Sebuah bayangan yang terlihat seperti penunggang kuda berada di tengah-tengah kerumunan massa pada tanggal 4 Februari 2011. Tak seperti demonstran lainnya, penunggang kuda ini berwarna hijau terang. Ada beberapa teori mengenai peristiwa ini.
Ada yang mengatakan bahwa gambar ini benar-benar menampakkan sosok yang sesungguhnya, tetapi bukan penunggang kuda, melainkan penunggang unta. Berdasarkan foto-foto kerusuhan, pada pendukung Presiden Mubarak memang menggunakan unta untuk ikut berdemo. Namun teori ini tak bisa menjelaskan mengapa warnanya hijau terang, berbeda dengan pendemo lain. Sebuah video yang merekam khotbah sholat Jumat di Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi pada 7 Desember 2012 lalu ramai diperbincangkan di jejaring sosial. Pada saat khotbah berlangsung, kamera yang dipasang di masjid menangkap sosok yang seluruh wajah dan tubuhnya putih bercahaya. Namun terlihat tidak ada orang di sekitarnya yang menyadari dan memperhatikannya. Ada dugaan kemungkinan cahaya itu disebabkan oleh pantulan sinar matahari. Namun atap masjid dibuat dari marmer sehingga tidak bisa memantulkan cahaya. Banyak yang percaya bahwa sosok bercahaya ini adalah malaikat. Namun seorang wakil dari Masjid Nabawi mengatakan bahwa tidak ada seorang pun anggota masjid yang melihat sosok ini. Ia menduga bahwa mungkin video ini hanya editan yang disebarkan di jejaring sosial. Mitos atau cerita rakyat adalah milik semua budaya, tak terkecuali Barat yang menyanjung tinggi rasionalitas. Salah satunya tentang keberadaan makhluk legendaris yang disebut Bigfoot. Baru-baru ini penampakan makhluk mirip kera besar terekam kamera video milik penjelajah Kanada. Makhluk yang ada dalam rekaman yang diambil di Gurun Mission ini memang mirip penampakan Bigfoot yang sering digambarkan dalam cerita, yaitu tinggi, besar, dan berbulu hitam lebat. Sosok yang diduga Bigfoot ini berjalan lamban dari pohon ke lahan terbuka. Ia sempat berhenti sebentar, kemudian menghilang kembali ke pepohonan. Belum bisa dipastikan apakah sosok yang muncul di video itu adalah Bigfoot atau pria yang sengaja berkostum kera. Namun bagi para ilmuwan, Bigfoot lahir dari tipuan dan hanya cerita rakyat semata. Green Children of Woolpit adalah dua orang anak yang secara misterius muncul di desa Woolpit di Suffolk, Inggris pada abad ke-12. Kedua anak tersebut bersaudara dan mempunyai kulit yang berwarna hijau. Selain kulitnya yang hijau, mereka memiliki penampilan yang normal seperti manusia pada umumnya. Mereka berbicara dalam bahasa aneh yang tidak dikenali dan tidak mau makan apapun kecuali kacang polong. Lama-kelamaan, kulit kedua anak tersebut kehilangan warna hijaunya dan menjadi normal. Setelah mempelajari bahasa Inggris, keduanya menjelaskan bahwa mereka berasal dari suatu desa bernama Saint Martin yang merupakan tempat gelap karena matahari tidak bersinar di sana. Ketika sedang menggembalakan ternak milik ayah mereka, mereka menemukan sebuah sungai dari cahaya dan mengikutinya sampai tiba-tiba berada di Woolpit. Beberapa teori menyatakan bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari dimensi lain atau alien dari luar angkasa. Pemirsa, itulah sosok-sosok misterius di tempat umum, versi On The Spot.